Kolapsnya Silicon Valley Bank seperti momen yang sangat menentukan apakah perekonomian akan stabil atau malah menuju keterpurukan. Regulator menutup Silicon Valley Bank dan mengambil kendali atas depositonya. Imbas dari kondisi tersebut, saham Bank Asia turun, namun guncangan dari tutupnya SVB ini akan berimbas ke beberapa hal. Lantas Silicon Valley Bank kolaps, apakah bisa picu krisis keuangan global 2008? Dan apa saja aset safe haven yang dapat dijadikan pertimbangan untuk investor. Kami akan membahasnya bersama saya untuk melihat seperti apa sebenarnya dampak dari runtuhnya bank andalan perusahaan rintisan. Nah, kalau kita bicara mengenai startup di Amerika ya, ini pertumbuhannya sangat menarik sekali. Kenapa saya harus memberikan sedikit background ini? Karena Silicon Valley Bank adalah bank yang memang mendanai perusahaan-perusahaan startup besar di Amerika Serikat. Berdasarkan data dari ranking yang dilakukan oleh startup ranking di Amerika Serikat itu ada sekitar 70.468 startup. Wow, jumlahnya fantastis ya. Dan mereka pastinya membutuhkan dana segar untuk biaya operasional. Nah, dari 70.468, data biaya dana di 2021 yang saya dapatkan tetap dari ranking startup informasinya mencapai 307,4 miliar US dollar. Wow, Anda sangat melihat ini dana yang sangat fantastis ya dari bisnis startup yang ada di Amerika Serikat. Dan SVB salah satu bank yang memang mendanai khususnya untuk bisnis startup. Karena memang bisnis startup ini sangat menjanjikan sekali kalau kita bicara ya. Lalu kita melihat sebenarnya apa saja sih sebenarnya yang menyebabkan jatuhnya SVB. Kalau kita bicara sebenarnya bisnis startup tadi sangat menjanjikan, tapi mereka sedikitnya lupa ada faktor lain yang memang di luar dari jangkauan para analis, para pelaku bisnis maupun kita warga yang hanya mengandalkan teknologi dan informasi perbankan. Salah satunya terkait dengan pandemi. Nah, pandemi di tahun 2020 itu sepertinya banyak memukul sektor, salah satunya sektor startup, sehingga The Fed harus mengontrol dari suku bunga. Nah, ini suku bunga The Fed sepanjang 2022 itu sudah 7 kali naik. Wow, jumlahnya sangat fantastis. Dengan naik ini mereka berusaha untuk meredam inflasi yang sempat di bulan Juni ini di Amerika mencapai 9,1%. Mereka tetap kekeh nih, The Fed harus bisa 2%. Akibatnya sepanjang 2022 kemarin The Fed sudah menaikkan 7 kali suku bunga dengan naik sebanyak 425 basis point. Nah, dengan suku bunga yang naik ini apa ini efeknya gitu? Efeknya pasti berpengaruh kepada perusahaan-perusahaan startup yang tadinya meminjam dana di SVB, begitupun juga yang berharap mereka untuk ekspansi bisnisnya dengan IPO, Initial Public Offering. Karena mereka tadinya punya ekspansi besar-besaran, tetapi ternyata IPO tuh butuh uang cash yang besar juga. Nah, masalahnya ketika mereka terkendala dengan suku bunga bank yang tinggi ini sampai 425 basis point di 2022, para nasabah maupun para perusahaan startup ini mulai kelimpungan karena mereka butuh dana operasional, sehingga mereka butuh dana ini akhirnya terjadi adalah mereka berpikir untuk mengambil kembali uang mereka dari SVB. Nah, akibatnya SVB dalam kondisi yang sangat instan harus kehilangan uang cash cukup besar ya akibat kepanikan warga karena kenaikan suku bunga terus-terusan ataupun para nasabahnya. Kalau kita lihat kemarin saham SVB dari penarikan modalnya di bulan ini yang menarik ya. Kalau kita sedikit coret-coret nih ya di penarikan modalnya mereka ini di tanggal Kamis ya, Kamis kemarin itu mencapai 42 miliar USD. Atau kalau kita bisa setara dengan 648,69 T. Nah, Anda bisa bayangkan, dana itu akan ditarik oleh warga, nasabah dan juga para perusahaan yang bergabung dengan SVB ini untuk likuiditas mereka. Karena sebelumnya kalau saya sedikit flashback, memang SVB ini sudah melakukan konsultasi dengan Goldman Sachs untuk melihat apakah kondisi kesehatan mereka terkait dengan suku bunga yang semakin naik. Mereka mencari berbagai cara ya. Salah satunya tadi menjual obligasi, tapi resikonya obligasi ternyata lebih rendah. Nah, ini kenapa mereka menjual obligasi lebih rendah? Rata-rata mereka menjual obligasi ini adalah yang mereka miliki adalah bond atau surat utang US Amerika
di mana surat utang ini harganya dijual 1,79% dan ini lebih rendah dari harusnya mereka dulu beli sekitar 3,9%. Bisa bayangkan nggak pengusaha-pengusaha itu pada panik dong. Mereka belinya segini tiba-tiba mereka menjual dengan harga seperti ini karena Goldman Sachs tadi memberikan informasi kondisi SVB memang lagi genting terkait dengan masalah finansialnya. Lalu kita melihat lagi hal-hal yang menarik adalah penjualan saham. Nah, penjualan saham ini merupakan salah satu juga dari pihak SVB untuk mendapatkan dana dari masyarakat maupun dari para nasabah mereka gitu. Mereka rencananya menjual saham sebesar 2,25 miliar USD. Ya, tapi warga sudah keburu panik karena mereka melihat bahwasanya kenapa tiba-tiba menjual saham sebegitu besar sehingga ya akibatnya penjualan saham kolaps. Nah, penjualan saham kolaps ini karena para nasabah khawatir ketika mereka kerjasama dengan General Electric, maksud saya General Atlantic yang ternyata gagal. Akibatnya semakin panik. Nah, akhirnya SVB masuk ke dalam pengawasan kurator karena banyak sekali penarikan dana, kemudian juga kebijakan-kebijakan yang tidak populis mengakibatkan kepanikan. Dan kalau ini berdasarkan saya dapatkan, SVB memiliki aset itu terakhir disimpanannya sekitar 2.709 triliun rupiah per akhir 2022. Tetapi sayangnya sekitar 89%-nya ini tidak diasuransikan. Mengerikan sekali sih. Dari 2.000 triliun lebih ini 89% tidak diasuransikan. Sehingga pemerintah Amerika Serikat hanya bisa menjamin untuk kemampuan ataupun dana yang ada di dalam SVB ini tidak sebesar itu. Karena mereka masih dalam kurator. Nah, dampaknya apa nih buat Indonesia? Ya, kita bicara mengenai pasar saham. Beberapa hari terakhir saham Indonesia, terutama teknologi, perbankan, semua mulai terkoreksi. Karena pasti panik ya, apalagi kita bicara dengan bank. Meskipun sebenarnya bank SVB sendiri lebih dominan untuk sektor startup dan tidak terlalu banyak terkorelasi dengan Indonesia. Mungkin ada beberapa perusahaan startup yang kita dengar pernah sangat familiar dengan Indonesia. Mungkin Airbnb misalkan ya. Kemudian juga satunya lagi Roku Channel, ini biasanya dia streaming. Kemudian yang ketiga ini Lemonade. Sementara beberapa perusahaan startup lain mungkin kita tidak terlalu familiar dengan dampak yang diakibatkan dari mereka memang sebelumnya mendapatkan pendanaan dari Bank Silicon Valley ini. Kemudian apa yang menyebabkan berikutnya surat utang negara yang perlu kita lihat, ini adalah menarik sekali. Kalau kita bicara mengenai surat utang negara, ini merupakan salah satu data dari APBN di 10 Maret 2023. 2023 10 Maret ya. Kalau kita lihat SBN mencapai 14,61% ya. Sedangkan pada bulan Maret ini 8,16 triliun ini. Kepemilikan SBM ini sebenarnya porsi asingnya itu masih kecil gitu ya. Karena asingnya itu menurun sekali nih. Kalau data yang saya dapatkan terakhir porsi kepemilikan asing hingga 2020 akhir di tahun itu hanya sekitar 25,2%, turun jadi 14,61%. Ya. Selanjutnya kita melihat lagi. Ya, ini kalau ngomongin pilihan investasi, emas ya, ini merupakan salah satu masih tetap menjadi safe haven. Tadi saya sempat riset dan baca-baca harga emas di Antam hari ini untuk 1 gramnya itu ada Rp1.064.000 per gram. Bahkan emas secara global ini mengalami peningkatan 1%. Ini level tertinggi 1% emas di bulan Februari. Nah, lumayan menjanjikan kan, menarik sekali kita kalau misalkan investasi dan menggunakan emas sebagai salah satu pilihan safe haven. Di Februari aja masih kuat 1%. Kemudian surat berharga negara, ini sesuatu yang menarik juga karena di dalamnya itu ada obligasi negara. Ini panjang ya, saya cuma memberikan beberapa saja. Kemudian ORI, ini bisa menjadi pilihan Anda. Kemudian juga ORI ada konvensional. Kemudian juga ada yang sukuk retail tadi ya. Nah, kalau ini merupakan hal yang menarik, termasuk mengenai saving bond retail atau SBR. Semua ini adalah aset-aset yang memang dilindungi negara. Jadi ketika Anda berinvestasi di beberapa elemen ini, termasuk reksadana pasar uang,
ini adalah alternatif safe haven juga buat para investor, sehingga ini para investor bisa dijamin oleh pemerintah seandainya tadi ada kondisi-kondisi yang sifatnya unpredictable dan sebagai salah satu alternatif investasi di pasar modal. Nah, itu kurang lebih pembahasan mengenai hal ini yang menarik sehingga Anda juga sebenarnya tidak perlu panik, tapi seperti tadi Presiden Jokowi katakan harus waspada dan berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran Anda dan investasi Anda.